Ketika kita mendengar kata radiasi, yang terlintas dalam pikiran adalah ledakan besar dan mutasi yang menakutkan. Tapi itu bukan cerita lengkapnya. Radiasi juga terdapat pada pelangi dan sinar X yang digunakan oleh dokter. Jadi, apa itu radiasi dan seberapa besar kekhawatiran kita tentang pengaruhnya? Jawabannya dimulai dengan memahami bahwa kata radiasi menjelaskan dua fenomena ilmiah yang sangat berbeda, radiasi elektromagnetik dan radiasi nuklir. Radiasi elektromagnetik adalah energi murni terdiri dari interaksi gelombang listrik dan magnetik berosilasi melalui ruang. Saat gelombang ini berosilasi lebih cepat, mereka meningkatkan energi. Di spektrum rendah ada radio, inframerah, dan cahaya tampak. Pada spektrum yang lebih tinggi adalah ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Masyarakat modern dibentuk dengan mengirim dan mendeteksi radiasi elektromagnetik. Kita mungkin mengunduh email ke telepon melalui gelombang radio, membuka hasil pemeriksaan dengan sinar X. Kita melihatnya karena layar HP kita memancarkan cahaya tampak. Di sisi lain, radiasi nuklir berasal dari inti atom di mana proton saling tolak-menolak karena muatan yang saling berlawanan. Sebuah fenomena yang dikenal sebagai gaya kuat nuklir berjuang untuk mengatasi tolakan ini dan menjaga intinya tetap utuh. Namun, beberapa kombinasi proton dan neutron, dikenal juga sebagai isotop, tetap ada yang tidak stabil, disebut radioaktif. Mereka akan secara acak mengeluarkan materi atau energi yang dikenal sebagai radiasi nuklir untuk mencapai keadaan stabil yang lebih baik. Radiasi nuklir ada yang berasal dari sumber alami seperti radon, gas yang dibebaskan dari tanah. Radioaktif alami dapat digunakan untuk bahan bakar pembangkit listrik tenaga nuklir. Bahkan, pisang mengandung sejumlah kecil isotop radioaktif, jadi kita hidup di dunia radiasi. Bagaimana kita bisa lepas dari efek berbahayanya? Pertama-tama, tidak semua radiasi berbahaya. Radiasi menjadi beresiko ketika terpecahnya atom elektron saat terkena benturan. Proses tersebut dapat merusak DNA. Ini dikenal sebagai radiasi pengion, karena atom yang kehilangan atau memperoleh elektron disebut ion. Tidak semua radiasi nuklir itu mengionisasi, hanya radiasi elektromagnetik berenergi tinggi seperti sinar gamma, sinar X, dan ultraviolet. Itu sebabnya, sebagai tindakan pencegahan dari radiasi sinar X, dokter melindungi bagian tubuh yang tidak perlu mereka periksa dan menggunakan tabir surya saat berkunjung ke pantai. Sebagai perbandingannya adalah telepon seluler dan gelombang mikro yang bekerja di spektrum rendah tidak ada resiko radiasi bagi penggunanya. Resiko pada kesehatan terjadi ketika banyak radiasi yang mengenai kita dalam waktu yang singkat. Hal ini dikenal sebagai paparan akut. Paparan radiasi akan menyerang kemampuan alami tubuh untuk merusak sel-sel. Ini bisa memicu kanker, disfungsi seluler, dan bahkan berpotensi kematian. Untungnya, eksposur akut jarang terjadi. Kita hanya terkena paparan radiasi pada tingkat yang rendah dari sumber alami dan buatan manusia. Para ilmuwan memiliki waktu yang sempit untuk mengukur resiko-resiko ini sebab tubuh Anda sering memperbaiki kerusakan dari radiasi dalam jumlah kecil dengan sendirinya. Dan jika tidak bisa diperbaiki, hasil kerusakan mungkin tidak berpengaruh selama 1 dekade atau lebih. Salah satu cara ilmuwan melihat paparan radiasi pengion adalah dengan sievert. Paparan akut ke 1 sievert mungkin akan menyebabkan mual dalam beberapa jam, dan 4 sievert bisa berakibat fatal. Namun, paparan radiasi harian normal kita jauh lebih rendah. Rata-rata, orang menerima 6,2 milisievert radiasi dari semua sumber radiasi setiap tahun, sekitar sepertiga karena radon. Hanya dengan 5 mikrosievert masing-masing, Anda harus mendapatkan lebih dari 1.200 ronsen gigi untuk mengumpulkan dosis tahunan Anda. Masih ingat dengan pisang? Jika Anda bisa menyerap semua radiasi pisang, Anda akan membutuhkan sekitar 170 buah sehari untuk mencapai dosis tahunan Anda. Kita hidup di dunia radiasi, namun banyak radiasi yang tidak terionisasi. Untuk sebagai pengingat, paparan radiasi yang mengenai kita biasanya rendah.
Dan untuk keluar rumah dengan aman, Anda harus memakai tabir surya agar membantu mengurangi risiko kesehatan yang terkait. Maria Curie, salah satu pionir radiasi awal, menyimpulkan sebagai berikut. Tidak ada di dalam kehidupan yang harus ditakuti, tetapi hanya untuk dipahami. Sekarang adalah saatnya untuk lebih memahami sehingga kita tidak menjadi takut.